Untuk baja dia harus dilapisi anti korosi. Apabila sudah dilapisi anti korosi, dia dapat bertahan 20 tahun lebih. Nah, sedangkan untuk karbon, dia dapat menahan paparan air dalam rentang 90% atau bahkan lebih. Masuk kriteria yang ketiga yaitu ekstrem dan kondisi lingkungan. Nah, untuk aluminium memiliki ketahanan untuk aluminium memiliki ketahanan terhadap polusi dan juga pencemaran. Sedangkan untuk baja, materialnya sendiri tahan terhadap tekanan dan gaya buntir. Sedangkan untuk karbon, dia mampu menahan paparan terhadap sinar UV. Faktor yang terakhir yaitu harga. Material frame sepeda dari ketiga bahan ini memiliki harganya masing-masing. Mulai dari aluminium yang harganya 1.560.000 hingga 2.650.000. Eh, Kemudian untuk baja, harga terendahnya lebih rendah dari aluminium, yakni sekitar 1.250.000. Namun untuk harga paling tingginya dia bisa mencapai 4.690.000. Sedangkan untuk karbon, rentang harganya yaitu sekitar 1.550.000. Namun untuk harga tingginya bisa mencapai 85 juta. Nah, harga frame ini sendiri dipengaruhi dari merek, kualitas, dan juga ukurannya masing-masing. Saya Ulil Albab dengan NIM 23050500016. Untuk selanjutnya adalah ketersediaan, kemudahan dalam pengadaan, dan biaya produksi material. Nah, materi yang kita analisis itu ada 3, yaitu aluminium, baja, dan karbon fiber. Yang pertama ada aluminium. Untuk ketersediaan aluminium ini di Indonesia dapat dikategorikan melimpah. Salah satu pemasok aluminium di Indonesia saat ini adalah PT Inalium Indonesia Asahan Aluminium. Perusahaan ini tepatnya di Sumatera Utara yang menyediakan sampai 250.000 ton aluminium. Dan ini juga produksinya masih bisa berpotensi untuk tumbuh lebih besar. Nah, selanjutnya kemudahan dalam pengadaan. Untuk aluminium yang digunakan sebagai frame sepeda adalah tipe 6061 dan 7005. Aluminium tersebut dapat dengan mudah ditemukan di pasar logam dan bahan bangunan. Dan juga banyak produsen sepeda memiliki akses ke pemasok aluminium yang dapat menyediakan material dengan kualitas yang baik dan sesuai kebutuhan produksi. Untuk proses pengadaannya, aluminium juga relatif sederhana dan juga tidak memerlukan langkah-langkah yang rumit. Selanjutnya, biaya produksi. Nah, aluminium ini adalah material yang harganya tidak terlalu mahal, seperti karbon yang harganya tinggi. Untuk biaya produksi frame sepeda dari aluminium dapat bervariasi tergantung dari kualitas bahan, ukuran frame, dan kompleksitas desain. Rata-rata biaya produksi frame aluminium dapat mencapai hingga 1.213.000. Biaya produksinya memang lebih rendah karena proses ekstraksi dan pemrosesan aluminium telah dikembangkan dengan baik dan efisien. Yang kedua ada baja. Untuk baja ini kesediaannya sangat melimpah. Bahkan di Indonesia produksinya terbesar mencapai 7 juta ton per tahunnya. Ini yang produksi dari PT Krakatau Steel yang tempatnya ada di Cilegon, Banten. Untuk kemudahan dalam pengadaannya, baja ini dapat ditemukan melalui distributor baja, toko material,
atau langsung dari produsen baja yang berada di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa sebagai pusat industri dan perdagangan. Selanjutnya, biaya produksi baja ini terbilang cukup murah dikarenakan produksi baja yang tinggi di Indonesia sehingga membuat baja harganya murah. Biaya produksi baja ini dapat mencapai kisaran di bawah 1 jutaan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya dari ketersediaan dan juga berat dari material itu sendiri. Yang ketiga ada carbon fiber. Untuk ketersediaan itu cukup terbatas ya. Nah, carbon fiber kan material yang terbuat dari serat karbon. Produksi serat karbon itu membutuhkan proses yang kompleks dan mahal. Dan sumber daya alam yang diperlukan untuk membuat serat karbon itu terbatas. Di Indonesia akan ada rencana pembangunan pabrik karbon fiber di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 13.500 ton per tahun. Oleh karena itu, ketersediaan karbon fiber terbatas dibandingkan dengan material lain seperti aluminium dan baja. Untuk kemudahan dalam pengadaannya, karbon fiber itu tidak seumum dengan aluminium atau baja dalam hal ketersediaan di pasar. Untuk pengadaan karbon fiber sendiri memerlukan kerjasama dengan produsen atau pemasok yang khusus dalam produksi dan distribusi material ini. Nah, proses pengadaannya mungkin memerlukan waktu dan upaya lebih dibandingkan dengan material lain yang lebih umum. Nah, untuk biaya produksinya, karbon fiber adalah material yang relatif mahal dibandingkan aluminium atau baja karena proses produksinya yang rumit dan bahan baku yang tinggi, menyebabkan biaya produksi frame sepeda dari karbon fiber ini juga memerlukan keahlian dan peralatan khusus yang dapat meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Pembuatan frame dari karbon ini sekitar 1.550.000-an. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Andrian Santoso. Silakan. Perkenalkan, nama saya Andrian Santoso dengan NIM 23050-510. Di sini saya mau menjelaskan kelebihan dan kekurangan bahan aluminium, baja, dan karbon. Untuk kelebihan aluminium sendiri, yang pertama, ringan. Aluminium ini ringan, sehingga mudah diangkut dan dipasang di berbagai aplikasi. Yang kedua, tahan korosi. Aluminium ini secara alami membentuk lapisan oksida pelindung yang membuatnya sangat tahan terhadap korosi, bahkan di lingkungan yang menantang. Dan yang ketiga, kekuatan. Meskipun sifatnya ringan, aluminium kuat dan tahan lama, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi struktural. Dan yang kedua, untuk kelebihan baja sendiri, kekuatan dan daya tahan baja ini sangat tinggi, sehingga cocok untuk struktur yang sangat tinggi dan kompleks, dan juga tahan terhadap banyak faktor lingkungan, serta angin dan api. Dan yang kedua, umur panjang. Baja tahan terhadap berbagai bentuk degradasi, termasuk pembusukan, serangga, dan jamur.
struktur baja yang dirawat dengan baik dapat memiliki umur yang panjang. Dan yang ketiga, keberlanjutan. Baja dapat daur ulang dan digunakan kembali tanpa kehilangan kualitas sedikit pun. Dan untuk kekurangan baja ini sendiri, ada korosi. Korosi ini terlalu mudah untuk baja yang seiring berjalannya waktu, terutama di lingkungan yang lembab atau korosif. Dan yang kedua, biaya yang cukup mahal dalam jangka panjang ini. Mungkin lebih besar daripada biaya awal. Dan yang ketiga, pemeliharaan baja ini tahan lama, namun memerlukan perawatan yang rutin untuk mencegah karat dan degradasi. Dan untuk bahan yang ketiga adalah karbon. Keunggulan karbon ini sendiri ringan. Rangka serat karbon sangat ringan karena kepadatan dan kekuatan tariknya seperti rangka karbon MTB Trivox dibuat dari serat karbon T800 melawan arah terjadinya tegangan. Dan yang kedua, kinerja penyerapan guncangan yang baik. Serat karbon ini dapat menyerap guncangan dan menjaga kekakuan yang baik. Dan yang ketiga, rangka berbagai bentuk yang dapat dibuat. Dan untuk kekurangan karbon ini, perhitungan tegangan kompleks. Rangka serat karbon terbuat dari serat karbon yang memiliki ciri kekuatan tarik yang kuat namun kekuatan geser yang lemah. Dan yang kedua, karbon ini untuk diubah ukurannya. Karena pelacakan atau pencetakan setelah cetakan selesai ini dan tidak bisa diukur atau dirubah lagi. Sekian, terima kasih. Nggak kerungu? Nggak kerungu? Baik, kita akan memasuki sesi rekomendasi. Dari analisa kelompok kami, kita merekomendasikan bahan aluminium sebagai frame sepeda hybrid. Kenapa? Karena aluminium itu menjadi material paling cocok. Kenapa? Karena aluminium itu ringan, meskipun tidak seringan meskipun tidak seringan seperti karbon, dan namun dia tidak seberat baja. Dia juga memiliki sifat anti korosif sendiri, jadi tidak perlu lapisan anti korosi. Nah, aluminium aluminium pun harganya termasuk standar, tidak seperti karbon yang sangat mahal. Perawatannya pun cukup mudah dan juga eh, untuk rekomendasi bahan kedua yaitu baja. Meskipun perawatannya yang harus menggunakan lapisan anti korosi, namun baja kuat dan juga dapat menahan tekanan dan juga dapat menahan tekanan dan gaya apa ya? Baja menjadi rekomendasi kedua karena perawatannya sendiri yang lebih sulit, yaitu dengan harus dilapisi anti korosi dan juga beratnya melebihi aluminium. Sedangkan karbon menjadi yang ketiga karena selain harganya yang mahal, karbon rentan patah apabila digunakan pada medan yang seperti pergunungan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.